Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afrila. Saya merupakan mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4D. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempraktikkan suatu metode pembelajaran, yakni metode pembelajaran scientific learning yang akan dikaitkan pada salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, dengan tema yakni berpikir demokratis dan pentingnya bermusyawarah pada tingkatan jenjang madrasah aliyah, tepatnya kelas 12. Akan tetapi, sebelum kita ke praktiknya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih metode pembelajaran scientific learning itu. Metode pembelajaran scientific learning itu merupakan suatu metode pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa itu aktif mengkonstruksikan yang namanya suatu konsep hukum atau prinsip melalui suatu tahapan-tahapan. Dan tahapan ini kita kenal dengan 6M. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mencantumkan atau mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengolah atau menalar. Yang kelima, mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Dan yang keenam, terakhir, yaitu siswa itu mampu menginovasikan atau membuat suatu karya. Oke, kita langsung saja ke praktik dari tahapan-tahapan ini. Pada tahap mengamati ini bisa ditempuh dengan membaca, kemudian melihat, atau mendengarkan. Contohnya, ketika guru mengajar, guru itu bisa menampilkan suatu slide yang di dalamnya berisikan materi atau foto atau video, bisa juga podcast yang berkaitan dengan materi tersebut. Contohnya materi misalnya berpikir demokratis dan pentingnya bermusyawarah, maka yang ditampilkan adalah materi yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian juga guru bisa memerintahkan siswa itu untuk membaca dari modul atau LKS. Kemudian juga guru bisa mengarahkan siswanya juga untuk membacakan suatu ayat yang berkaitan dengan materi tersebut. Contohnya Quran Surat Al-Imran ayat 159 itu berkaitan dengan materi berpikir demokratis dan pentingnya bermusyawarah. Maka secara otomatis ketika seorang siswa itu membaca ayat Al-Quran maupun misalnya dari hadis Ibnu Majah terkait dengan materi tersebut, maka siswa akan terpancing nalarnya untuk mengaitkan antara materi tersebut dengan arti dari Al-Quran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Pada hari ini, kita akan mempelajari Al-Quran dan Hadis terkait dengan temanya, yaitu sekarang adalah perintah bersikap demokratis. Seperti yang kita ketahui bahwa musyawarah merupakan salah satu perintah agama yang harus kita biasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk mewujudkan suatu masalah di mana yang berkenaan dengan suatu urusan duniawi. Dan musyawarah ini disyariatkan di dalam agama Islam sebagai bentuk daripada keadilan untuk memutuskan suatu perkara mana yang paling baik di antara mereka. Dan ini diwujudkan untuk tujuan-tujuan syariat dan hukum-hukumnya. Kemudian dalam bermusyawarah ini kita senantiasa mestinya untuk menjalankan suatu sikap demokratis. Dan bagaimana sih sikap demokratis yang dimaksud? Nah, sekarang silakan anak-anak ibu seluruhnya dibaca dari halaman 3, dibuka modulnya sampai halaman 9.
Baik, Bu. Ya, gimana anak-anak sudah selesai membacanya? Oke, jika sudah, silakan kalian buka mengenai Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yakni bersikap demokratis dan pentingnya bermusyawarah. Silakan dibuka pada halaman 7, yakni pada Quran Surat Al-Imran ayat 159, dan hadisnya juga tentang perintah demokratis, yakni hadis riwayat Ibnu Majah. Agar lebih afdol lagi membacanya, silakan kalian buka Al-Qur'annya untuk membaca surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Hadisnya yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idastasya ahadukum akhahu falyasarru alaih. Rawahu Ibnu Majah. Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, sebelum kita berlanjut ke sesi pertanyaan, Ibu akan tampilkan satu podcast di mana podcast ini merupakan musyawarah pada zaman Rasulullah SAW atau pada zaman sahabat Nabi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berada di Badar, Rasulullah SAW yang langsung turun menjadi panglima mulai merancang strategi perang agar bisa menang. Pasukan kaum muslimin yang terkumpul saat itu hanya ada 313 orang, sedangkan jumlah musuh yang dihadapi 1.000 orang lebih. Rasulullah SAW menawarkan agar kaum muslimin bertahan di suatu titik. Seorang sahabat bernama Hubab bin Munsir ternyata mempunyai pendapat lain. Bertanyalah ia. Video ini bisa ditampilkan melalui slide yang dibawa oleh seorang guru ya. Dari Allah Subhanahu wa taala ataukah strategi dari Rasulullah SAW sendiri? Setelah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ide tadi murni dari beliau sendiri, barulah Hubab bin Munsir menawarkan idenya, yaitu mempertahankan tempat di dekat sumur air sehingga pasukan muslimin bisa menguasai sumur yang tentunya akan dibunuh pasukan musuh untuk menambah tenaga. Rasulullah SAW pun menyetujui ide Hubab.
Setelah itu, Sa'id bin Mu'adz datang pula memberikan ide cemerlang saat mengusulkan agar dibuat sebuah benteng untuk menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup. Tahapan pendekatan saintifik yang kedua yaitu menanya. Setelah siswa membaca, kemudian melihat tampilan slide, kemudian juga video maupun podcast, pasti seorang siswa itu timbul pertanyaan atau misalnya rasa ingin tahu yang lebih dalam terkait materi tersebut. Di sini bisa seorang guru menanyakan kepada siswanya terkait apa yang tidak dipahami. Dalam hal ini, guru bisa menguji kemampuan tiap-tiap individu dari seorang siswa. Contohnya, setelah menyaksikan video tadi dan materi yang telah kalian baca, adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, nama saya Afrila. Di sini saya izin bertanya, bagaimana arti penting musyawarah di dalam kehidupan bermasyarakat? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan bagus dari Afrila. Jadi, pentingnya musyawarah di dalam kehidupan sehari-hari, yakni ketika kita di masyarakat atau di lingkungan sekitar mendapati suatu pendapat yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain, karena tidak semuanya seseorang itu memiliki pendapat yang sama. Dalam hal ini, musyawarah menjadi suatu jalan utama untuk memutuskan suatu perkara yang paling baik. Bagaimana bisa dipahami? Tahapan ketiga dari pendekatan saintifik yaitu mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Pada tahap pendekatan ini, siswa diarahkan oleh guru untuk mencari sumber-sumber materi yang bisa didapat selain dari buku. Contohnya seperti observasi, bisa dengan observasi, kemudian juga wawancara, buku-buku yang lain selain dari buku modul, kemudian juga dari internet. Dalam hal ini, bisa diartikan bahwa suatu pembelajaran itu tidak hanya diperoleh dari satu arah saja, dari guru saja, atau misal dari buku yang sedang dipegang saja, akan tetapi dari banyak sumber. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah menalar. Dalam hal ini, seorang guru mengarahkan siswanya untuk mengaitkan salah satu ayat, contohnya misalnya yang berkaitan dengan pentingnya demokrasi, bagaimana caranya menanamkan sikap demokrasi dan pentingnya musyawarah antara ayat 1 dengan ayat yang lainnya dikomparasikan. Atau bisa juga seorang guru itu meminta seorang murid untuk membuat suatu peta konsep yang berkaitan dengan materi tersebut. Oke, anak-anak ibu sekalian, setelah kalian mendapatkan informasi yang banyak dari berbagai sumber, ibu ingin meminta kalian mengaitkan antara ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yakni berpikir demokratis dan pentingnya bermusyawarah yang terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat Asy-Syura ayat 38 dengan Al-Imran ayat 159. Kalian kaitkan kedua ayat ini apakah sesuai dan relevan dengan materi kita pada hari ini. Kemudian ibu ingin meminta kalian membuat peta konsep dari materi berpikir demokratis dan perintah bermusyawarah. Silakan. Ibu beri waktu selama 15 menit.
pendekatan saintifik yang kelima yaitu mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Pada tahap ini, guru bisa meminta kepada siswa atas hasil materi yang telah digali dari berbagai macam sumber, kemudian juga peserta didik itu sudah menalar dari materi tersebut, maka guru meminta kepada peserta didik untuk mempresentasikan di hadapan teman-temannya. Dalam hal ini juga bisa memacu komunikasi siswa tersebut dengan siswa yang lainnya. Contohnya, oke anak-anak, di sini apabila sudah selesai kalian menganalisis dari materi tersebut, adakah yang mau mempresentasikan di depan? Ya, kira-kira siapa? Oke, Afrila. Iya, silakan ke depan presentasikan hasil kerjamu di depan teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait materi bersikap demokratis dan pentingnya bermusyawarah. Di sini saya mengklasifikasikan materi ini menjadi 4 bagian, yakni yang pertama definisi demokrasi, kemudian pandangan ulama tentang demokrasi, ayat Al-Quran dan hadis, dan yang terakhir etika bermusyawarah. Yang pertama, definisi demokrasi di sini di dalam Islam itu tidak yang dikenal yang namanya istilah demokrasi, tetapi lebih dikenal dengan istilah syuro. Kata syuro bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat terbaik yang menghadapkan satu pendapat dengan pendapat lain. Jadi syuro artinya memusyawarahkan perbedaan-perbedaan atas sesuatu untuk melahirkan kebaikan dan kebenaran di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu pandangan ulama tentang demokrasi. Itu ada 3 ulama yang berpendapat. Yang pertama ada Al-Maududi, kemudian yang kedua ada Muhammad Iqbal, dan yang ketiga ada Yusuf Al-Qardawi. Kemudian ada ayat Al-Quran dan hadis terkait materi ini, yakni terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38, Al-Imran ayat 159, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Yang terakhir yaitu etika bermusyawarah, itu saya di sini mengambil ada 3 saja. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kedua yaitu menerima hasil musyawarah dengan hati yang lapang. Kemudian yang terakhir, menyampaikan pendapat dengan lemah lembut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup ya yang dipaparkan oleh Afrila. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Afrila. Di sini, pada tahap ini, bisa juga siswa yang lain itu memberikan pertanyaan kepada siswa yang presentasi tadi, agar terjadi interaktif komunikasi antara siswa yang presentasi dengan siswa yang lainnya. Tahapan pendekatan saintifik yang keenam ialah inovasi atau karya. Dalam hal ini, seorang guru bisa meminta kepada siswanya untuk membuat suatu karya terkait dengan materi. Contohnya, ya, apabila sudah dipahami dari presentasi yang Afrila sudah sampaikan tadi, Ibu ingin meminta kalian sebagai tugasnya secara berkelompok, kalian cari asbabun nuzul terkait Quran Surat Al-Imran ayat 159, kalian diskusikan bersama-sama dengan kelompok kalian, kemudian dalam diskusinya kalian silahkan dibuat videonya, dalam artian direkam ya, itu mencirikan bahwa kalian sedang bermusyawarah, sedang berdiskusi. Kemudian hasilnya dikumpulkan minggu depan kepada Ibu. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kemudian, jangan lupa tugasnya dikerjakan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan terkait strategi pembelajaran scientific learning. Semoga kita bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga semoga kita menjadi guru yang kreatif, mampu mengembangkan metode-metode pembelajaran. Saya Nurul Afrilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.